sini saya juga akan menjelaskan jurnal, salah satu jurnal di mana jurnal ini menguji tentang white box pada dan judul jurnal ini adalah pengujian white box pada sistem informasi monitoring skripsi program studi informatika. Di sini adalah abstrak dari jurnal ini sendiri, di mana di abstrak ini juga menjelaskan apa itu testing, apa itu white box, dan bagaimana pengujian white box pada sistem informasi monitoring skripsi program studi informatika. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu testing. Testing adalah pengujian perangkat lunak, adalah bagian dari software development life cycle yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari kebutuhan secara fungsional ataupun non-fungsional. Terus karena saya menjelaskan tentang white box, saya akan menjelaskan white box testing bisa disebut juga sebagai pengujian kotak, kaca, ataupun pengujian struktural, di mana pengujian yang dikembangkan berdasarkan pada kode program. Untuk hasil dari jurnal ini sendiri akan kita ketahui pada akhirnya. Pengujian dalam white box testing memiliki pengetahuan tentang kode penulisan kasus uji dengan parameter yang sesuai. Hal ini terutama menyangkut dengan aliran kontrol dan aliran data suatu program yang sesuai. Hal ini juga menyangkut dengan aliran kontrol dan aliran data suatu program white box sendiri mempunyai beberapa teknik di dalam pengujiannya seperti data flow testing, control flow testing, basic set atau path testing, dan loop testing. Pada jurnal ini khususnya program studi informatika, di mana dengan adanya aplikasi ini diharapkan sistem pengawasan skripsi mahasiswa program studi informatika yang ada akan bisa menjadi paperless dan digital, serta semakin efisien maupun efektif dalam penggunaannya pun pelaksanaan. Terus ada tahapan-tahapan dalam melakukan analisis ataupun pengujian white box pada jurnal ini. Yang pertama itu ada analisis data, di mana di dalam analisis data itu ada beberapa nama-nama file ekstensi yang isinya ada bima.php, pimpinan.php, out.php, dosen.php, mahasiswa.php, admin.php. Berdasarkan teknik dan metode yang diambil, maka yang diambil di dalam kode program di dalam file berekstensi .php yang memiliki kelas bernama function di dalamnya. Terus langkah-langkah proses pengerjaan ini dijelaskan bagaimana melakukan pengujian setelah dilakukan analisis data berupa file berekstensi .php yang terdapat dalam folder controller. Berikut ada tahapan-tahapannya, di mana ada mulai, terus buat flowchart dari source kode program yang setiap fungsi akan diuji. Terus buat flow graph untuk setiap flowchart yang telah dibuat. Tentukan nilai dari agent, node, dan region dari flow graph yang telah dibuat. Terus menghitung cyclomatic complexity dengan 3 cara. Terus membuat jalur independen atau independent path dari nilai hasil perhitungan
saiklometik. Terus membandingkan hasil nilai perhitungan saiklometik kompleksiti dengan tabel risiko, terus membuat test case ataupun skenario uji coba berdasarkan dari jalur independen. Terus selesai. Ini gambar flowchart-nya. Terus prosedur kerja pada sistem ini itu ada skenario pengujian sistem. Ini adalah contoh tabel pengujian untuk driving test case, di mana ada di dalam tabel ini berisi tentang nama skenario, kegiatan, hasil yang diharapkan, hasil dan keterangan. Terus ini adalah fungsi dari tabel yang ada di atas. Ini adalah penjelasannya. Terus itu ada hasil dan pembahasan, di mana di dalam hasil dan pembahasan ini berisi tentang source code yang akan dilakukan implementasi testing pada white box. Ini adalah source code-nya. Terus ini sambungan dari source code yang sebelumnya. Terus ini adalah flowchart, karena tadi dibilang flowchart dan flow graph. Ini adalah flowchart pada jurnal ini ataupun flowchart pada sistem yang diuji cobakan. Ini adalah flowchart-nya, ada mulai buka menu password, input ID, email, kode password, dan konfirmasi password, sistem validasi password dan konfirmasi password. Terus ini apakah validasi, jika salah maka sistem membuat enkripsi password. Terus sistem memanggil fungsi update password, terus muncul pesan berhasil reset password. Terus sistem membuat kode acak. Terus sistem memanggil fungsi update kode, terus kembali ke menu masuk. Ini kembali ke sini. Terus apakah validasi salah? Jika iya, maka sistem mengambil pesan error dan menyimpan data dalam bentuk variabel password. Terus muncul pesan gagal password, terus kembali ke menu password. Oke. Setelah dilakukan flowchart dan flow graph, maka diketahui node dari flow graph fungsi reset berjumlah 15, edge berjumlah 15, dan registration berjumlah 2, dan predikat node berjumlah 1. Setelah diketahui jumlah masing-masing, maka berikut adalah perhitungannya. Ini adalah perhitungan yang telah diketahui. Maka setelah diketahui jumlah jalur independennya, maka akan dilakukan perbandingan menggunakan tabel hubungan antara saiklometik complexity dan risiko pada slide berikutnya. Ini adalah tabel dua hubungan saiklometik complexity dengan risiko 1. Di sini ada nilai sisi, tipe prosedur, dan tingkat risiko. Ini tabelnya. Ini ada tabel lagi. Ini ada analisa hasil dan pembahasan. Analisa dari hubungan jumlah fungsi terhadap tipe prosedur dan tingkat risiko. Terus ini hubungan kategori, tipe prosedur,
Ini tabel hubungan kategori tipe prosedur dan tingkat risiko dengan jumlah fungsi pada controller. Ini tabelnya. Terus ini adalah hubungan antara kategori tipe prosedur dan tingkat risiko dengan jumlah fungsi pada controller, di mana biru ini menjelaskan rendah dengan prosedur sederhana maupun terstruktur dengan baik dan stabil. Yang merah ini menjelaskan tentang menengah dengan prosedur yang lebih kompleks, dan yang hijau ini menjelaskan tinggi dengan prosedur yang kompleks. Terus analisa source kode pada setiap fungsi dengan feature aplikasi, di mana ini memiliki hubungan dengan setiap feature yang ada pada aplikasi, namun terdapat fungsi yang dimana untuk mengetahui fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya perlu menjalankan fungsi lain yang meng-trigger fungsi tersebut agar bisa diuji apakah fungsi itu berjalan benar atau terjadi error. Ada analisa tentang jumlah driving test case ataupun skenario pengujian sistem, di mana dari keseluruhan pengujian yang dilakukan, total dari pengujian yang dilakukan sebanyak 221 uji dari yang seharusnya 285 uji, sehingga missing 64 uji karena alasan tertentu dengan rincian. Yang A, controller BIMA, yang B, controller out, yang C, controller pimpinan, dan yang D ada controller dosen, dan yang E ada controller mahasiswa, dan yang terakhir ada controller admin. Dan penjabaran di atas bisa dikatakan secara garis besar jika pengujian yang tidak bisa dilakukan karena terdapat kondisi if yang digunakan untuk mengecek fungsi berjalan benar atau salah, sehingga jika berjalan benar tidak bisa melakukan pengujian untuk kondisi salah karena harus dengan sengaja mematikan fungsi yang dicek untuk melakukan kondisi salah, dan terdapat kondisi if yang inputan berasal dari sistem guna untuk memproses data yang menghasilkan satu output. Dan dari 221 jumlah pengujian yang dilakukan terhadap 73 fungsi seluruhnya valid, tidak ditemukan cacat ataupun error, maka nilai persentase untuk pengujian yang bisa dilakukan dengan jumlah pengujian yang seharusnya dicapai berdasarkan jumlah jalur independen sebanyak 285, yakni 221 atau 285 kali 100 sama dengan 77,5%. Jadi kesimpulan yang didapat adalah pengujian yang dilakukan pada implementasi ini disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pengujian white box menggunakan basic pad dengan teknik flow graph, annotation, cyclomatic complexity, dan driving test case yang dilakukan adalah membuat flowchart dari source code program yang akan diuji, membuat flow graph dari flowchart yang telah dibuat, menentukan nilai dari notasi flow graph yang terdiri dari node, edge, predicate node, dan region, melakukan perhitungan cyclomatic complexity dengan 3 cara, terus menentukan jalur independen dari hasil perhitungan cyclomatic membandingkan hasil perhitungan cyclomatic. Mungkin segini saja penjelasan saya tentang jurnal ini. Bila ada kesalahan ataupun pengucapan kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Segini saja. Terima kasih.